Shalom, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali pada Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 20 Juli 2024. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita dengan meminta pertolongan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi kami semalam dalam tidur kami, sehingga kami boleh bangun pagi ini dalam keadaan sehat. Terima kasih untuk pagi yang indah ini ya Tuhan. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Persiapkan hati kami ya Tuhan, agar kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap dan rindu mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 18 ayat 35 sampai ayat 43. Firman Tuhan berbunyi, Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Amin. Tema Renungan Harian Toraya pada hari ini, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesu tarukna Daud kamaseina. Ucapannya si buta, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, dapat kita maknai bahwa dalam kebutaannya ia percaya bahwa Yesus Kristus itulah juru selamat. Tidak ada keterangan bahwa ia buta sedari lahir atau pernah melihat sebelumnya. Namun, dalam kebutaannya, ternyata ia tidak terjebak dalam rasa nyaman kebutaannya. Teriakan tersebut sesungguhnya usaha untuk mendapat penglihatan dari sumber pertolongan sejati, Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat orang buta tersebut mau untuk meminta pengasihan kepada Yesus? Tidak ada rujukan yang dapat meyakinkan kita bahwa orang buta ini pernah mendengar ucapan-ucapan Yesus secara langsung. Akan tetapi, dalam penghayatan iman, satu-satunya hal yang dapat kita percaya ialah seruannya kepada Yesus berlangsung dalam hikmat Roh Kudus. Daya kerja Roh Kudus selalu memanggil dan meyakinkan orang untuk percaya bahwa hidupnya akan diselamatkan dalam karya Allah
melalui kedatangan Yesus Kristus. Penyelamatan dalam Allah Tritunggal tidak melulu pada zaman akhir, tetapi selalu berlangsung dalam hidup keseharian kita. Penyembuhan penyakit, penglihatan bagi orang buta, penguatan dalam pergumulan merupakan pernyataan kerajaan Allah. Dalam berbagai bentuk keterbatasan kita, Roh Kudus meyakinkan kita bahwa Yesus Kristus merupakan wujud nyata dari Allah yang tidak terjangkau. Pada dasarnya, kita semua terbatas dalam memahami dan mengenal Kristus. Meski demikian, justru dalam kelemahan kita, kuasa Tritunggal memenuhi kita, agar dengan sepenuh hati kita dapat mengucap, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku." Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu semua karena kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami akan memulai aktivitas kami pada hari ini. Tuhan, Engkau menuntun kami, Engkau menolong kami, Engkau menyertai kami ya Tuhan. Engkau juga memberkati aktivitas kami pada hari ini ya Tuhan, agar kami boleh tetap berjalan pada jalan kebenaran Tuhan. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam sorga, Tuhan, kiranya apa yang kami kerjakan hari ini, segala aktivitas kami, kiranya Engkau buat berhasil ya Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya penyertaan, perlindungan, dan penyediaan Tuhan selalu sempurna dalam hidup kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami bawa doa ini. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.